Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa. Pernahkah kalian mendengar nama Putri Darwati atau Darawati? Mungkin tidak banyak yang mengenalnya, padahal perannya dalam sejarah sangatlah besar. Dia adalah seorang putri Jeumpa yang menjadi salah satu faktor utama di balik jatuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Tidak banyak yang mengenal apalagi mengetahui sejarah hidup Darawati, seorang putra Jeumpa yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas penaklukan Kerajaan Jawa Hindu Majapahit. Sejarah agung kehidupannya dapat dikenal dengan mengungkap misteri keberadaan seorang putri yang di Tanah Jawa dikenal dengan Putri Campa. Putri Campa biasanya dihubungkan dengan istri Prabu Brawijaya V yang dalam babat Tanah Jawi disebutkan bernama Anarawati atau Darawati, yang beragama Islam. Ada yang berpendapat bahwa putri inilah yang melahirkan Raden Fatah, yang kemudian menyerahkan pendidikan putranya kepada salah seorang keponakannya yang lahir di Pasai yang dikenal dengan Sunan Ampel, Raden Rahmat, di Ampel Denta Surabaya. Sejarah mencatat, Raden Fatah menjadi sultan pertama dari Kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa yang mengakhiri sejarah kegemilangan Kerajaan Jawa Hindu Majapahit. Menurut Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Kerajaan Inggris yang juga seorang peneliti sosial, Sir T.S. Raffles dalam bukunya The History of Java menyebutkan bahwa Campa bukan terletak di Kambodia, tapi Campa adalah nama daerah di sebuah wilayah di Aceh, yang terkenal dengan nama Jeumpa. Campa adalah ucapan atau logat Jeumpa dengan dialek Jawa, karena penyebutannya inilah banyak ahli yang keliru dan mengasosiasikannya dengan Kerajaan Campa di wilayah Kambodia dan Vietnam sekarang. Jeumpa yang dinyatakan Raffles sekarang berada di sekitar daerah Kabupaten Biren Aceh. Keadaan Jeumpa di sebelah barat pada masa kegemilangan Kerajaan Pasai menjadi jalur laluan dan peristirahatan menuju kota besar seperti Barus, Vansur dan Lamuri dari Pasai ataupun Perlak. Kerajaan Pasai adalah pusat pengembangan dan dakwah Islam yang memiliki banyak ulama dan maulana dari seluruh penjuru dunia. Sementara para sultan adalah di antara yang sangat gemar berbahas tentang masalah-masalah agama. Di istananya berkumpul sejumlah ulama besar dari Persia, India, Arab dan lain-lain, sementara mereka mendapat penghormatan mulia dan tinggi. Dan sejarah Melayu menyebutkan bahwa segala orang Samudra, Pasai, pada zaman itu semuanya tahu bahasa Arab. Jeumpa terkenal dengan putri-putrinya yang cerdas dan cantik jelita, buah persilangan antara Arab Parsi India dan Melayu, yang di Aceh sendiri sampai saat ini terkenal dengan Buengong Jeumpa, gadis cantik putih kemerah-merahan. Pada masa kegemilangan Pasai, istilah Putri Jeumpa, Campa, sangat populer, mengingat sebelumnya ada beberapa putri Jeumpa yang sudah terkenal kecantikan dan kecerdasannya. Putri Manyang Seuludang, permaisuri Raja Muslim pertama Jeumpa asal Persia, Syahrian Shah Salman Al-Farisi, yang juga ibunda kepada Syahri Nui pendiri kota Perlak. Putri Jeumpa lainnya, Putri Mahdum Tansyuri, anak Pangeran Salman Manyang Seuludong, adik Syahri Nui, yang menikah dengan kepala rombongan Nahoda Khalifah, Maulana Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq, yang melahirkan Maulana Abdul Aziz Shah, Raja pertama Kerajaan Islam Perlak. Putri Mahdum Hudawi, anak Syarnui dan istri Maulana Abdul Aziz Shah. Mereka seterusnya menurunkan raja dan bangsawan Perlak, Pasai sampai Aceh Darussalam. Demikian pula keturunan Syahri Nui dari Sultan Perlak bergelar Mahdum juga disebut sebagai Putri Jeumpa, karena beliau lahir di Jeumpa. Kecantikan dan kecerdasan putri-putri Jeumpa sudah menjadi legenda di antara pembesar-pembesar Istana Perlak, Pasai, Malaka, bahkan sampai ke Jawa. Itulah sebabnya kenapa Maharaja Majapahit, Brawijaya V sangat mengidam-idamkan seorang permaisuri dari Jeumpa. Bahkan dalam babat Tanah Jawi, disebutkan bagaimana mabok kepayangnya Sang Prabu ketika bertemu dengan Putri Jeumpa yang datang bersama dengan rombongan Maulana Malik Ibrahim dan para petinggi Pasai yang datang untuk berdakwah ke pusat Kerajaan Jawa Hindu Majapahit. Pada masa hidup Putri Darwati dari Jeumpa, kerajaan tempatnya tinggal di Pasai sudah menjadi pusat Islamisasi Nusantara dan sangat berkepentingan untuk menaklukkan Kerajaan Jawa Hindu Majapahit karena ia adalah satu-satunya penghalang utama untuk pengislaman Tanah Jawa secara menyeluruh.
Maka para sultan dan para ulama serta cerdik pandai kerajaan Pasai telah menyusun strategi terus-menerus dengan segala jaringannya untuk menaklukkan kerajaan Jawa Hindu ini. Bahkan Kekaisaran Cina pun yang telah dikuasai Muslim ikut andil dalam Islamisasi ini, terbukti dengan mengirimkan panglima besar dan kepercayaan kaisar yang bernama Laksamana Cheng Ho. Jalan peperangan tidak mungkin ditempuh, mengingat jauhnya jarak antara Pasai dengan Jawa Timur sebagai pusat kerajaan Majapahit. Maka ditempuhlah jalan diplomasi dan dakwah para duta dari kerajaan Pasai. Grand Master Wali IX, Aulia Sikurueng, Maulana Malik Ibrahim sebagai utusan senior para pendakwah yang berpusat di kerajaan Pasai, menemukan sebuah cara yang dianggap bijak, yaitu melalui jalur perkawinan. Maka dikawinkanlah iparnya yang bernama Dwarawati atau Putri Jeumpa yang cantik jelita dan cerdas tentunya, dengan Prabu Brawijaya V, yang konon masih memeluk Hindu. Kenapa sang bapak Parwali Songo ini berani mengambil kebijakan itu? Tentu hanya Allah dan beliau yang tahu. Dan akhirnya sejarah kemudian mencatat, anak perkawinan Putri Jeumpa Dwarawati dengan Prabu Brawijaya V, bernama Raden Fatah adalah Sultan Kerajaan Islam Demak pertama yang telah mengakhiri dominasi kerajaan Jawa Hindu Majapahit dan kerajaan-kerajaan Hindu lainnya. Mungkin pertimbangan Maulana Malik Ibrahim menikahkan iparnya Putri Jeumpa berdasarkan ijtihad beliau setelah mengadakan penelitian panjang terhadap tradisi dan budaya orang Jawa yang sangat menghormati dan patuh bongkokan kepada raja atau pangeran yang selama ini dianggap sebagai titisan para dewata, sebagaimana cerita-cerita pewayangan di Jawa. Jika ada seorang raja atau pangeran yang masuk Islam, maka akan mudah bagi perkembangan Islam. Karena Jawa adalah salah satu daerah yang sangat sulit diislamkan sampai saat itu, mengingat kuatnya dominasi kerajaan Hindu Majapahit. Itulah sebabnya, ketika Putri Jeumpa telah hamil, dia ditarik dari istana Majapahit, dihijrahkan ke wilayah Islam lainnya, kabarnya ke kerajaan Melayu Palembang. Setelah lahir anaknya, Raden Fatah, Putri Jeumpa kembali ke Jawa Timur, tapi bukan ke istana Majapahit, tapi ke Ampel Denta Surabaya, ke tempat anak saudaranya Raden Rahmat, Sunan Ampel, untuk mendidik Raden Fatah agar menjadi pemimpin Islam. Setelah dewasa, karena masih Raden Pangeran Majapahit, maka Raden Fatah berhak mendapat jabatan, dan beliau diangkat sebagai seorang bupati di sekitar Demak. Saat itulah para wali 9 yang sudah mapan mendeklarasikan sebuah kerajaan Islam Demak, di Bintaro Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Karena Raden Fatah adalah titisan Raja Majapahit, maka orang-orang Jawa pun dengan cepat mengikuti agamanya dan membela perjuangannya sebagaimana dicatat sejarah dalam buku Babat Tanah Jawi. Darwati Putri Jeumpa penakluk Majapahit ini adalah wanita luar biasa. Dia adalah seorang ibu yang tabah, besar hati, penyayang namun mewarisi semangat perjuangan yang tidak kalah hebat dengan wanita-wanita agung Aceh seperti Laksamana Malahayati, Cutnya, Dian, Cut Mutia dan lainnya. Bagaimana tidak, dia harus berpisah jauh dari lingkungannya ke tanah Jawa yang asing baginya, tiada handai tolan, hidup di lingkungan masyarakat Jawa Hindu yang berbeda budaya dan tradisi dengan negeri asalnya, bahkan ada yang menyatakan suaminya pun masih beragama Hindu dalam tradisi kerajaan Majapahit yang feodalis. Namun karena para ulama pejuang sekelas Maulana Malik Ibrahim atas dukungan para sultan muslim menugaskannya berdakwah dengan caranya, wanita agung ini pun ikhlas melakoni peran perjuangannya. Demi kelanjutan agamanya, dia rela meninggalkan kegemerlapan istana Majapahit sebagai permaisuri agung untuk memastikan putranya dapat pendidikan terbaik agar menjadi seorang pemimpin Islam di Jawa. Raden Fatah kecil mendapat kasih sayang serta bimbingan ibundanya bersama para wali yang dipimpin sepupunya Raden Rahmat, Sunan Ampel, yang juga dilahirkan di kerajaan asal ibunya. Putri Darwati dari Jeumpa telah sukses gemilang menjalankan tugas agamanya, dia seorang ibu pendidik agung, Madrasat Al-Kubra, pejuang suci, mujahidah fisabilillah, pendakwah Islam, dai, sekaligus sebagai penyebab, asbab, keruntuhan sebuah dinasti Hindu terbesar yang menjadi lambang keagungan dan kebesaran Jawa, dengan Mahapatih Gajah Mada itu. Dari sisi manapun kita nilai, wanita ini adalah wanita besar, namun terhijab peran agungnya oleh wanita selir Jawa, sekelas Era Kartini, seorang selir Bupati Rembang yang dijadikan tokoh wanita hanya karena bisa bahasa penjajah Belanda dan dekat dengan penjajah.
Siapa Kartini jika disandingkan dengan Ratu Tajul Alam Syafiatuddin, Sultanah Aceh yang memimpin masyarakat kosmopolit masa itu dan memiliki kekuasaan seluruh Sumatera dan Semenanjung Melayu. Sepatutnya wanita-wanita agung inilah yang menjadi teladan bagi mereka yang memperjuangkan emansipasi wanita di Serambi Mekah ini. Bahwa kenyataannya, sebelum Barat melakukan emansipasi, wanita-wanita Aceh telah menikmati kesetaraannya secara maksimal sebagai seorang maharatu dan panglima tertinggi di bawah naungan kesempurnaan ajaran Islam, ketika wanita-wanita Barat masih dianggap sebagai budak pemuas oleh kaum lelakinya. Wajarlah jiwa wanita-wanita Barat itu menuntut haknya, tapi kenapa wanita Aceh tidak banyak mengikutinya? Itulah paradoksnya, terkadang kita bangga dengan budaya dan sejarah asing namun melupakan keagungan budaya dan sejarah sendiri. Namun, ironisnya, peran Putri Darwati dalam sejarah seringkali terlupakan. Namanya jarang disebut dibandingkan tokoh-tokoh wanita lain. Jika bukan karena strategi para ulama dan pengorbanannya, mungkin Kesultanan Demak tidak akan pernah berdiri. Jadi, sudah saatnya kita mengenang dan menghargai peran besar Putri Darwati dalam sejarah Islam di Nusantara. Dia bukan sekadar istri seorang raja, tapi seorang wanita luar biasa yang ikut menentukan arah sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.